Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinita Rosyana Dewi, mahasiswi jurusan PJJ Manajemen kelas MJ203. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal rencana peluang bisnis saya. Dan sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rati Anggorowili selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Langsung saja, rencana peluang bisnis saya mengambil topik atau tema dalam ruang kafe dengan tagline Private Space with Great Taste. Private space for your mind, taste for your mood. Daftar isi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga potensi pasar, yang keempat tujuan dan sasaran, yang kelima peramalan penjualan, yang keenam perencanaan keuangan, yang ketujuh strategi pemasaran, dan yang terakhir kesimpulan. Kita akan memasuki ke pendahuluan. Memasuki era revolusi industri 4.0 di mana digitalisasi dan mobilitas menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Kebutuhan akan ruang yang mendukung fokus dan kenyamanan semakin meningkat. Perubahan pola kerja dan belajar yang fleksibel turut mendorong perubahan pemasaran kafe dari sekedar tempat bersantai menjadi ruang produktif yang personal. Dalam hal ini, pengalaman pelanggan atau customer experience menjadi fokus utama, tidak hanya melalui kualitas layanan dan produk, tetapi juga dari suasana yang mendukung ketenangan, konsentrasi, dan ekspresi suasana hati atau mood. Dalam ruang kafe hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kafe ini menyediakan ruang private yang tenang untuk pikiran, serta rasa yang selaras dengan mood. Dengan suasana yang nyaman, internet stabil, dan menu yang sesuai suasana hati, dalam ruang bukan hanya tempat menikmati kopi dan makanan, tapi juga menjadi ruang produktif bagi pelajar, mahasiswa, freelancer, hingga profesional muda. Konsep ini menjadikan dalam ruang kafe sebagai pilihan ideal untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari ketenangan. Latar belakang, mengapa dalam ruang kafe? Kenapa sih harus dalam ruang kafe? Yang pertama yaitu meningkatnya kebutuhan kebanyakan orang akan ruang yang tidak hanya nyaman untuk bersantai, tetapi juga mendukung aktivitas produktif seperti belajar dan bekerja. Yang kedua, banyak kafe yang seringkali kurang ideal untuk belajar atau bekerja karena terlalu ramai dan bising dengan suara musik, percakapan, atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, orang dengan mobilitas tinggi dengan banyak pekerjaan seringkali memiliki jadwal yang padat dan tidak punya waktu untuk makan. Dan yang keempat, maraknya tren kerja fleksibel ataupun kerja jarak jauh atau remote work serta belajar daring, sehingga menuntut hadirnya tempat yang menggabungkan suasana tenang dan estetik yang menyenangkan. Filosofi dalam ruang kafe adalah tempat di mana kenyamanan dan kelezatan berjalan beriringan. Tempat terbaik untuk yang ingin produktif dan yang dengan tetap menikmati suasana kafe dan cita rasa istimewa. Yang membedakan kafe ini dengan kafe lain yaitu yang pertama, privasi adalah nilai utama. Tidak semua kafe memberikan ruang personal. Dalam ruang memiliki ruang private 1 sampai 4 orang dan ruang meeting 5 sampai 10 orang untuk berbagi aktivitas produktif seperti bekerja, diskusi, belajar, bahkan sesi kreatif atau healing. Yang kedua, keunggulan unik mood match menu. Menyediakan menu berdasarkan suasana hati pelanggan, sehingga dapat meningkatkan pengalaman personal melalui pemilihan minuman atau makanan yang merefleksikan emosi atau kebutuhan saat itu. Tagline Private Space with Great Taste pada dalam ruang kafe mengandung makna bahwa kafe ini menyediakan ruang tenang, nyaman, dan private untuk belajar atau mengerjakan tugas bagi pelajar atau mahasiswa, bekerja secara fokus bagi pekerja atau freelancer, atau sekedar menikmati waktu sendiri tanpa gangguan. Dalam ruang kafe tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi menghadirkan pengalaman menyeluruh ruang tenang untuk pikiran dan rasa yang mendukung suasana hati. Dalam ruang kafe menjadi tempat terbaik agar dapat merasa nyaman untuk berpikir, belajar, dan berkarya tanpa distraksi, tanpa keramaian yang memaksa. Kafe ini memiliki visi misi. Dengan visi yaitu menjadi kafe pilihan utama bagi pelajar dan bekerja yang mencari ruang tenang, estetik, dan inspiratif untuk belajar, bekerja, dan menikmati cita rasa terbaik dalam suasana nyaman dan personal. Misinya yang pertama yaitu menyediakan ruang private yang nyaman dan tenang untuk mendukung fokus, produktivitas, dan ketenangan pikiran. Yang kedua, menyajikan makanan dan minuman berkualitas dengan cita rasa khas, tampilan estetik, dan selaras dengan suasana hati pelanggan. Yang ketiga, menciptakan suasana kafe yang nyaman, bersih, dan inspiratif, terbuka
bagi semua kalangan baik pelajar, profesional, hingga pencari ide. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas belajar dan bekerja yang modern dan lengkap, mulai dari koneksi internet stabil, ruang kerja berdesain artistik, hingga pencahayaan yang mendukung fokus dan kenyamanan. Potensi pasarnya, yang pertama yaitu pelajar atau mahasiswa. Survei yang dilakukan oleh Godstats 2024 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebesar 91% berusia 18 sampai 24 tahun dan masih berstatus mahasiswa, sebanyak 50,2% dari mereka mengunjungi kafe untuk bekerja atau belajar dan menjadikan kafe sebagai tempat favorit untuk aktivitas tersebut. Yang kedua, freelancer dan remote worker. Berdasarkan perhitungan BPS, pada Februari 2023, pekerja lepas atau freelancer di Indonesia mencapai sekitar 32% dari total angkatan kerja, yaitu sekitar 46,47 juta jiwa. Sebagian besar lebih memilih bekerja dari kafe atau restoran lokal selama bekerja. Yang ketiga, yaitu komunitas dan kelompok diskusi. Komunitas dan kelompok diskusi memerlukan ruang yang memadai untuk pertemuan dan diskusi kelompok yang memiliki pengaturan yang fleksibel, nyaman, dan mendukung kolaborasi, seperti meja yang bisa dipindahkan atau ruang terbuka dengan kursi yang nyaman. Ruang yang ideal juga mempertimbangkan kebutuhan audiovisual atau aksesibilitas. Yang keempat, profesional muda. Profesional muda yang mencari tempat kerja fleksibel di luar kantor dapat mempertimbangkan berbagai pilihan seperti bekerja remote atau WFH, hybrid atau freelance. Beberapa pekerjaan yang populer untuk remote include digital marketing, social media management, desain, dan penulisan konten. Tujuannya yang pertama, menjadi alternatif ruang publik berkualitas atau the third space. Dalam ruang kafe menjadi ruang ketiga antara rumah dan kantor atau sekolah, tempat ideal untuk konsentrasi dan interaksi kreatif yang lebih personal dan tidak bising. Selain itu, kafe ini mengutamakan privacy dan personal experience. Kemudian yang kedua, menyediakan ruang produktif yang nyaman dan tenang, menciptakan lingkungan yang mendukung fokus dan produktivitas melalui ruang privat yang estetik, tenang, nyaman, baik untuk pelajar mau bekerja, baik belajar, bekerja maupun merenung. Yang ketiga, mendukung gaya hidup milenial dan profesional modern, menjadi pilihan favorit bagi generasi milenial, Gen Z, hingga profesional muda yang menjalani gaya kerja dan belajar fleksibel atau remote hybrid dengan fasilitas yang lengkap dan suasana yang mendukung. Yang keempat, menjadi pelopor kafe berbasis mood dan emosi. Dalam ruang kafe menghadirkan inovasi seperti mood match menu, sebuah pendekatan unik yang memungkinkan pelanggan memilih makanan dan minuman sesuai dengan suasana hati mereka saat itu. Jadi jika pelanggan datang ke kafe dengan suasana hati ingin fokus, bisa memilih paket fokus, atau suasana hati tenang, atau ingin menyendiri, atau bahkan butuh pelukan rasa. Jadi menunya sudah include di dalam eh, tiap-tiap moodnya di situ. Kemudian sasaran. Yang pertama yaitu membuka cabang pertama di pusat kota dengan fokus pada daerah sekitar kampus, coworking hub, dan area kreatif. Kemudian membuka cabang baru di kota strategis lain misal seperti Bandung, Jogja, Surabaya, ataupun Bali dalam 2 sampai 5 tahun ke depan. Mencapai tingkat okupansi ruang belajar dan bekerja sebesar 70% setiap harinya selama jam operasional. Menjadikan dalam ruang kafe sebagai kafe produktif terdepan di Indonesia. Dikenal secara nasional sebagai kafe pilihan utama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Masuk dalam liputan media gaya hidup startup dan bisnis. Menjadi tuan rumah acara rutin seperti workshop, diskusi, atau kelas produktivitas dalam ruang kafe menjalin kerjasama dengan kampus, coworking space, atau brand teknologi pendidikan. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Dalam ruang kafe memiliki konsep unik dan relevan yang menyediakan ruang private untuk belajar dan bekerja dan masih jarang ditawarkan kafe lain. Selain itu, konsep menu berdasarkan mood sangat unik dan bisa jadi daya tarik tersendiri, inovatif dan belum ada di Indonesia. Weakness atau kelemahannya, investasi awal relatif besar seperti biaya renovasi, peralatan, dan penyediaan ruang private cukup tinggi dibanding kafe biasa, dengan tingkat ketergantungan pada okupansi. Kemudian threat atau ancamannya, adanya pesaing bisnis dari pilihan kafe lain yang memiliki inovasi baru atau memiliki harga private atau meeting room yang lebih murah, serta adanya perubahan perilaku konsumen. Dan opportunities atau peluangnya, banyak pelajar, mahasiswa, maupun pekerja yang mencari tempat tenang dan kondusif untuk belajar. Dengan adanya berbagai pilihan ruang kerja, mulai dari meja perorangan hingga ruang rapat, sehingga sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis pekerja, termasuk freelancer atau startup. Lingkungan kerja yang nyaman dan adanya fasilitas mendukung seperti printer, internet cepat, dan area istirahat dapat meningkatkan produktivitas kerja. Berikut gambaran dalam ruang kafe.
Dalam ruang kafe memiliki menu minuman dan makanan sesuai dengan tema, seperti kopi dalam, kopi fokus, latte rasa-rasa, kopi senyap, dan sebagainya. Dan makanannya juga seperti nasi ayam waktu sendiri, pasta sunyi, toast dan waktu luang. Kemudian menyediakan layanan ruang private 1 sampai 4 orang dengan harga 30.000 per ruangannya per 1 jamnya. Kemudian ruang meeting 5 sampai 10 orang dengan harga 70.000 per jamnya. Saat memilih ruang private ataupun ruang meetingnya, pelanggan dapat memilih paket mood match menu dalam ruang kafe ini. Seperti mood yang ingin fokus, dapat memilih paket fokus, paket mood match fokus dengan minuman kopi fokus, makanan pasta sunyi. Kemudian jika ingin mood tenang, minuman, makanan dan kudapannya sudah termasuk di dalamnya, dan berbagai mood lain seperti ingin menyendiri dan butuh pelukan rasa. Kemudian ini gambaran dalam ruang kafe untuk private room-nya, dan ini untuk gambaran dalam ruang kafe meeting room-nya. Peramalan penjualan biaya pengeluaran awal seperti sewa tempat, desain interior, dan arsitek, ruang renovasi bangunan, dan lain-lain, totalnya 397 juta. Dan untuk biaya pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, bahan baku kafe, listrik, air dan gas, langganan internet, dan yang lainnya sebesar 70.500.000 rupiah. Biaya tersebut masih sebatas estimasi, bisa lebih besar atau bisa juga lebih kecil. Peramalan penjualan pendapatan bulanannya dengan sumber pendapatan penjualan menu makanan dan minumannya dengan rincian perhitungan 25.000 dikali 60 transaksi per harinya untuk 80% okupasi dalam 1 bulan sebesar 36 juta. Sewa private room kurang lebih dalam 1 bulan 60.480.000. Kemudian sewa meeting roomnya 35.280.000. Paket member private room bulanan dalam 1 bulan 6.750.000. Acara khusus dibuat dalam 1 bulan sebanyak 2 kali. Jadi estimasi pendapatannya kurang lebih 2 juta. Dengan total pendapatan bulanan 147.510.000 rupiah. Kembali lagi, biaya tersebut masih sebatas estimasi, bisa lebih besar atau lebih kecil. Total investasi pembukaan dalam ruang kafe sebesar 467.500.000 rupiah dengan profit bersih per bulan sebesar 70.010.000 rupiah, sehingga perkiraan kembali modal atau estimasi break-even point dalam kurun waktu kurang lebih dari 6 bulan. Sumber pendanaan dari modal pribadi 50%, investor atau kemitraan 50%. Strategi pemasarannya yang pertama yaitu digital marketing. Membagikan konten harian berupa suasana kafe, menu estetik, review pelanggan pada Instagram dan TikTok, menyediakan containable space agar setiap sudut bisa dijadikan tempat foto atau kerja dengan hashtag dalam ruang kafe dan hashtag private space with kritis. Yang kedua, program loyalitas. Diskon loyalitas diberikan kepada pelanggan yang sudah lama dan sering berbelanja. Selain diskon loyalitas, ada diskon referensi yang diberikan kepada pelanggan yang berhasil mengajak pelanggan baru. Kemudian yang ketiga yaitu kemitraan, kerjasama dengan universitas dan komunitas lokal untuk menawarkan paket khusus agar dapat meningkatkan daya tarik layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat dan warga sekitar. Yang keempat, acara komunitas, mengadakan acara tematik yang menarik dan relevan. Acara tematik dapat menciptakan pengalaman unik dan berkesan. Jadi kesimpulannya, dalam ruang kafe hadir sebagai solusi atas kebutuhan ruang produktif yang nyaman, tenang, dan estetik bagi pelajar, mahasiswa, freelancer, dan pekerja remote. Dengan tagline Private Space with Great Taste, kafe ini menggabungkan keunggulan ruang private yang mendukung fokus dengan pengalaman sajian makanan yang dipersonalisasi berdasarkan suasana hati melalui inovasi mood match menu. Dukungan dari tren kerja fleksibel, minat belajar di luar rumah, serta berkembangnya budaya nongkrong produktif membuat konsep ini sangat relevan dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Melalui strategi branding yang kuat, pengalaman pelanggan yang dirancang penuh makna, serta pendekatan pemasaran digital dan komunitas dengan menargetkan menjadi pilihan utama ruang kerja dan belajar alternatif di tengah kota. Dengan model operasional yang terukur, proyeksi keuangan yang sehat, dan rencana ekspansi yang realistis dalam ruang kafe tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tapi juga pada penciptaan ruang yang membentuk kebiasaan produktif dan inspiratif. Kurang lebih seperti itu untuk rencana proses bisnis dalam ruang kafe dengan tagline Private Space with Kritis. Kurang lebihnya jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.